Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, siapa sih yang bisa menyangka bahwa Rismond ini pada akhirnya akan berpindah kubu, ya. Kita tinggal melihat besok lusa kalau ada acara TV, Rismond itu sejajar dengan Tremul. Itu mungkin akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kemarin waktu Rismond datang dengan pengacaranya dengan gestur yang sangat abu-abu datang ke Polda Metro, yang katanya untuk menanyakan kepastian hukum, itu kan sudah ada gelagat-gelagat mau berdamai lah, katakan demikian ya, dengan Pak Damai. Ada gelagat mau berdamai itu, tapi belum secara jelas, belum secara sorry. Cuman kan sudah ketahuan ya, kemarin kita bikin video, ini udah fix lah siapa Rismond itu bakal pindah ke Jokowi. Dan ternyata iya, beberapa lama, nggak lama dari situ, mungkin siangnya ya, atau besoknya kalau dari video itu dibuat, Rismond datang ke Solo, sowan ke Jokowi, persis seperti Egy Sujana. Dan bukan hanya itu, Rismond ternyata balik juga mengatakan ijazahnya asli Jokowi itu, meskipun belum menyerang secara frontal seperti Egy Sujana ya kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa, berarti sekarang ya bukan RRT lagi, sekarang sudah jadi RT. Ya, Rismond sama Rismond. Siapa Roy sama Tifa doang. Jadi sudah tidak jadi teroris, jadi tiro doang. Rismondnya nggak ada. Aduh, kasihan ini ya, para pejuang kebaikan itu memang ya beginilah keadaannya, susah. Jokowi ini dia main saling sandranya itu memang jago ya dari dulu. Makanya kenapa dia itu bisa membuat koalisi besar, karena dia itu bisa mengumpulkan orang-orang yang sama-sama punya dosa kayak dia. Jadi dikumpulin semuanya, udahlah kita ini orang-orang berdosa ya, kita kumpul, kamu jangan macam-macam sama saya nggak bakalan macam-macam sama kamu. Begitu Jokowi itu udah ketahuan politik sandra birokrasinya itu. Dan ini sekarang dipakai ke Rismond, sayangnya begitu. Malah kan ramai itu permasalahan ijazahnya. Jadi saya punya ada insight, ini sama-sama kumpulan ijazah palsu tuh sekarang ada di wilayah Tremul. Si Jokowi ya palsu, Rismond juga kan dituding palsu sama Tremul tuh. Itu juga jadi kalau kata mereka mah palsu Rismond, tapi merapat ke Jokowi lah, kok yang ijazahnya palsu diterima begitu, yang merapat ke Jokowi. Aneh-aneh aja. Cuma dia itu menjadi gerombolan ijazah palsu. Udah pikir-pikir ya, karena saya belum pernah menolak juga, dalam pengertian tatkala para Tremul itu mengatakan ijazah Rismond palsu, kalau saya kan mengatakan so what begitu. Itu kan tidak masuk ke dalam ranah pembicaraan sedari awal yang kita bahas ijazah Rismond itu. Nah sekarang ternyata kan kena tuh Rismond, berbalik tuh minta maaf sama Jokowi, malah Gibran sudah memaafkan. Ya ada beritanya tuh, Gibran sudah memaafkan Rismond katanya begitu. Nah ini pada akhirnya ya itu jadi kumpulan ijazah palsu. Jadi yang punya ijazah palsu di kubu Tremul bukan hanya Jokowi ya, bukan hanya Gibran, tapi ada Rismond juga. Atas perkataan mereka, karena kita makan tidak meneliti begitu ya. Ya lah, ala kulihal ini ada sedikit ungkapan kekecewaan sepertinya dari Pak Khozinuddin dan kawan-kawan. Kita akan dengarkan saja. Nanti kita akan dengarkan pembicaraan Rismond tatkala dia itu mengatakan ijazah Jokowi itu asli lah, katakan demikian. Ya, meminta maaf kepada Jokowi. Kami menyatakan tindakan Saudara Rismond Syarifar ini selain melakukan pengkhianatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Petrus Celestinos, juga merupakan tindakan yang melakukan penyerangan kepada perjuangan. Nah, kita tahu sebelumnya sudah ada 2 orang yang bertandang ke Solo, masih konsisten mengakui jasa Jokowi palsu, masih konsisten tidak minta maaf kepada Jokowi. Tapi hari ini dengan tanpa malu dan tidak ada lagi tersisa wibawa sedikit pun dari Saudara Rismond Syarifar, dia merengek-rengek lewat media mengajukan minta maaf kepada Saudara Joko Widodo. Dia merengek-rengek mengevaluasi penelitiannya yang dianggap sebelumnya keliru, dan hari ini dia mengaku ijazahnya asli, padahal dia pun belum punya putusan pengadilan tentang sengketa ijazah. Ini adalah sesuatu yang diingkari dan sesuatu yang bertentangan. Dan dalam konteks perjuangan kami tegaskan,
Baik, sebentar ya. Itu betul. Jadi yang menjadi permasalahan bukan minta maafnya. Ya kalau bagi saya begitu ya. Betapa aja silahkan, itu hidup-hidup dia. Cuman tatkala sudah memutuskan apa yang tadinya dikatakan, kemudian apalagi kalau nanti balik menyerang perjuangan, ini menjadi soal. Dan Pak Rismon itu sudah biarin aja Pak Hozirudin ya, nggak usah diurusin ijazahnya, karena kita sudah jadi tahu itu memang perkumpulan orang-orang yang berijazah palsu itu. Kehilangan pengkhianat bukanlah aib bagi kami, justru itu adalah bagian dari upaya pembersihan perjuangan. Ya baik. Jadi simbolnya sekarang cuman tiro saja ya, tiror. nggak ada risnya. Siapa Tiro, Tifa sama Roy ya, jadi Tiroy lah ya, udah nggak ada. Jadi RT saja, tidak ada R-nya. Nah tapi di belakangnya banyak orang loh begitu ya. Jangan lupa kemarin ada banyak sekali orang-orang bagus, orang-orang yang punya integritas di belakang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kalau sekarang berarti Rismon sudah tidak masuk ya. Jadi nggak enak ngomongnya ya. Biasanya kita bilang RRT gitu. Sekarang cuma bilang RT, nggak enak bilangnya. Nah inilah perkataannya Rismon nih. Bagaimana ya meralat 1 tahun mangap kayak singa. Sekarang comeback. Itu ada yang nulis di kolom komentar. Ini ada katanya urusan cewek begitu ya. Duh, kalau itu apa masalah istrinya atau apa begitu. Kalau masalah itu saya terus terang belum pernah melihat videonya, karena saya tidak mau masuk ke urusan ranah pribadi seseorang begitu ya. Nggak mau masuk ke situ. Jadi off lah kalau misalkan bahas isunya Rismon begitu. Keluarganya sebagaimana diisukan sama para termul. Saya nggak mau. Kita lanjutkan saja ini ya. Sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi terkait dengan temuan-temuan saya yang baru, yang saya umumkan tadi sedikit, saya spill sedikit ketika berada di Polda Metro Jaya. Seperti yang kalian ketahui bahwa RRT, Roy, Rismon, dan Tifa itu menuliskan buku Jokowi's White Paper, di mana 400 halaman lebih saya tuliskan dalam dari 700 halaman di buku tersebut, di mana buku tersebut merupakan hasil kompilasi independen dari tulisan Pak Roy Suryo di bagian awal, tulisan saya di bagian tengah, maupun tulisan Bu Tifa di bagian akhir. Masing-masing tidak ada ketergantungan, masing-masing melakukan penelitiannya secara independen. Karena independensi tersebut, maka saya sebagai peneliti secara terbuka mengatakan ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi, atau translasi maupun resolusi pada data yang saya uji. Oleh karena itu, sebagai peneliti yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dan hanya kebenaran ilmiah, seorang peneliti harus bersandar pada objektivitas dalam temuan-temuan dalam kerja-kerja ilmiahnya. Baik, nih sebentar Bung Rismon ya. Anda ini kan mengatakan 1 triliun persen ijazahnya Jokowi palsu. 1 triliun persen Anda itu sudah berapa kali lipat dari 100%, yang mana Roy Suryo itu mengatakan 99,9%. Berarti masih ada margin of error. Nah pertanyaannya, tatkala Anda itu kemarin mengatakan ijazah Jokowi itu 1 triliun atau 100 triliun persen palsu, lah itu metode apa? Kok bisa sampai tidak ada margin of errornya? Berarti ya metodologi yang Anda pakai itu rusak begitu. Kalau begitu ya, dalam pengertian ini sudah hampir pasti kesimpulannya demikian. Tetapi memang yang namanya penelitian itu, kalau dia itu zonni begitu ya, perkara yang memang bukan sesuatu yang eksakta, dia akan terbuka terhadap perubahan konklusi bergantung kepada perubahan data. Tetapi kalau sudah dikatakan 100 triliun persen ya apa? Berarti itu sudah lebih dari eksak sebetulnya. Jadi ini ya kacau memang. Kacau memang. Kita mau ngomong apa begitu ya? Karena
beberapa waktu yang lalu kita itu membenarkan apa yang dikatakan sama Rismond, tapi yang bersangkutan ini pada akhirnya berubah dari perkataannya. Nah, cuman sekali lagi ya, kalau kita kan tidak melulu ikut sama perkataan orang, kita itu ikut kepada pola pikirnya. Nah, makanya kalau misalkan Rismond ini mau merubah narasi publik, jangan hanya itu diberikan atau diberitakan kepada Polda Metro, kepada penyidik, tapi seharusnya temuan-temuan baru itu diberikan dulu kepada publik, sebagaimana Rismond dulu ya waktu menghujat Jokowi, kan demikian, ke publik dulu, nggak ke polisi dulu. Sekarang kok kebalik jadi ke polisi dulu ya. Nah, hal itulah yang mendasari saya untuk secara terbuka menyatakan bahwa ada kekeliruan, kesalahan akibat data yang lengkap meskipun menggunakan metodologi yang saya buat atau tuliskan dalam buku Jokowi's White Paper. Kekeliruan tersebut sebagai peneliti harusnya secara terbuka, secara ikhlas, dan secara objektif harus saya nyatakan di sini. Oleh karena itu, ya, temuan saya sebelumnya yang telah melukai, yang telah membuat commotion di dalam perkembangan kita akhir-akhir ini, melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri, saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Baik, sebentar ya. Ini Rismond, kalau Anda itu memang seorang peneliti, kemudian hasil penelitian Anda itu menyakitkan orang lain, Anda nggak perlu minta maaf. Itu kan hanya hasil penelitian. Lah sekarang misalkan begitu ya, Anda itu berubah dari kesimpulan yang sudah Anda buat kemarin dengan mengatakan bahwa Jokowi itu misalkan ijazahnya asli. Ya nggak perlu minta maaf juga sama Jokowi. Kenapa? Karena kalau Anda itu meneruskan lagi penelitiannya, bisa jadi berubah lagi, kan begitu. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ini harusnya kan belajar begitu ya. Kalau yang pasti saja mengatakan 100 triliun % itu bisa berubah, ya berarti penelitian yang ini pun yang sekarang berarti asli ya. Ya terusin lagi penelitiannya, nanti juga palsu lagi, begitu. Bisa jadi seperti itu. Malah kalau diteruskan akan seperti itu. Jadi ya pada akhirnya Bang Rismond begini saja, kalau bagi saya begitu ya. Pada akhirnya harus ada risiko yang diambil. Dalam pengertian bahwa Anda ini sedang tertekan, itu yang kita lihat. Mau tidak mau ya, atau kalau tidak tertekan terbujuk. Saya tidak tahu di antara dua itu ya, karena kadang seseorang itu kalau dia tidak bisa dikerasi, dia itu dilembuti begitu. Ada playing bad cop good cop ya, ada yang bad cop itu mengerasi gitu. Kadang-kadang orang dikerasin nggak mau luluh begitu ya. Tapi kalau sudah dikerasi itu dikasih yang lembek-lembek, itu biasanya menerima. Nah, kita belum tahu apa yang terjadi kepada Rismond sebetulnya. Karena sekali lagi kalau kita melihat 3 bulan yang lalu, siapa yang sangka sih begitu Rismond akan seperti ini? Siapa yang sangka? Terkait dengan temuan-temuan saya yang baru, yang saya umumkan tadi sedikit, saya spill sedikit ketika berada di Polda Metro Jaya. Memang temuan saya tersebut sebulan 2 bulan terakhir ini saya kaji ulang dan kaji ulang terkait dengan sejumlah variabel geometri, yaitu translasi, rotasi, kecepatan dan pencahayaan. Dengan melibatkan variabel geometri maupun pencahayaan, saya mendapatkan temuan baru. Ya, saya mendapatkan kebenaran baru yang membuat saya gusar selama 1-2 bulan ini. Ya, dengan melibatkan variabel-variabel tersebut, semua bisa terjawab, ya, bahwa memang ya, apa yang saya analisa dan saya miss di situ terkait dengan watermarks dan terutama emboss itu memang ada di dalam dokumen tersebut. Saya uji dengan gradients analysis dan uji-uji lainnya, metodologi-metodologi yang sama dalam buku JWP. Tetapi dengan melibatkan variabel translasi, rotasi maupun pencahayaan akibat objek
yang kita analisa itu terpengaruh. Wak-wak. Terwak-wak. Sebentar Bang Rizwan, aduh. Ini ya, Anda itu mengatakan setelah saya membuat variabel-variabel baru dan bla bla bla, nanti pada akhirnya akan ada kesimpulan lah begitu ya, dia itu salah, berarti ijazah Jokowi tidak palsu karena watermark ada dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya begini, bagaimana apabila nanti ada data baru lagi, ada metodologi baru lagi, mau berubah lagi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa jadinya coba kalau misalkan penelitian ini adalah yang pertama, kemudian nanti itu penelitiannya yang kedua, yang kemarin begitu. Ya, jadi mana yang lebih kuat, mana yang arjah kalau kita melihat dalam dalam metodologi begitu ya. Nah, dan yang lucu lagi sekarang begini, bagi para termul itu, ini kan bukan ahli bagi para termul ya. Kalau kita masih dari awal nggak urusan dengan apa detailnya Rismon, karena kita itu urus aja dengan apa yang dibicarakannya. Yang mana sekarang yang diomongkannya itu nampak bertentangan begitu, nampak kontradiksi, bukan nampak, memang kontradiksi dengan apa yang dikatakan terdahulu. Nah, jadi kan kalau kita mau sibuk di dalam substansi permasalahannya saja begitu, dan Rismon belum menunjukkan apapun kepada kita ya. Kita sudah ada data ini selama 1 tahun kok. Dari topi merah begitu ya, itu juga sudah meneliti, bukan cuma Rismon doang. Dan yang menjadi lucu kalau tadi Rismon mengatakan 2 bulan, 3 bulan, 1-2 bulan ini yang mana saya menjadi gelisah ya karena memikirkan ada yang miss dari penelitian saya. Lah kok Anda itu waktu 1 bulan 2 bulan yang lalu itu kan mulai dipermasalahkan ijazah palsu Anda. Rismon, kan itu kok bertepatan sekali kegundahan Anda itu 1-2 bulan yang lalu. Sebetulnya di mana kegundahannya itu? Apa kegundahan mikirin data analisa yang belum lengkap? Karena sejatinya ya apa yang Anda katakan sebelumnya di dalam Jokowi's white paper itu sudah banyak sekali bukti pendukungnya. Dengan apa? Dengan teman-temannya Jokowi yang tidak pernah konsisten dalam memberikan keterangan, kemudian sidang KIP yang memenangkan pihak-pihak yang menggugat, dan lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh besar sekali mendukung permasalahan yang jadi RT ini sekarang. Ya, itu banyak sekali. Anda ini posisinya sedang kuat secara ilmiah. Posisi Anda ini sekarang sedang kuat. Cuma secara pribadi posisi Anda memang lemah. Kapan itu? 1-2 bulan terakhir. Jadi kok kebetulan, inilah anehnya. Kalau sudah jadi termul itu banyak kebetulan memang. Jokowi kebetulan begitu ya. Rismon sekarang juga banyak kebetulan lagi mulai. Aduh. Oleh sejumlah operasi geometri, maka temuan-temuan itu saya temukan dengan sangat teliti dan saya uji ulang dalam 2 bulan terakhir ini. Aduh. Terkait dengan 2 bulan terakhir ini kamu itu urusannya ijazah, Rismon. Urusannya ijazah tuh sama para termul. Ya kemarin saya lihat videonya Bang Bill Offside juga yang mengatakan ya ini Rismon bisa saja minta maaf sama Jokowi, tapi Bang Bill itu nggak mau ngelepasin kasusnya Rismon juga. Ya ini kasus hukum tetap jalan, nggak mau dilepasin tuh sama Bang Bill tuh. Cuman ya nanti kalau Jokowi telepon ke polisi, udah lepasin aja Rismon, selesai. Bang Bill gak bakal bisa ngapa-ngapain ya. Kalau ditolak karena memang nggak ada legal standing. Saya jadi ngeliatnya lucu aja begitu ya. Ini orang mau diangkat jadi termul. Coba lihat nih. Ini orang Rismon mau diangkat jadi termul. Bang Bill nanti ini harus memutuskan tuntutannya. Kalau Bang Bill ini tidak mau memutuskan tuntutannya, ini bakal diputus sama Jokowi. Ya, karena udah ketemu nih Rismon sama Jokowi. Sekarang kedudukan Rismon sama Bang Bill Offside itu sama saja. Ya, jongosnya Jokowi itu. Sekarang Bang Bill ini dia mau posisi menolong Jokowi lewat memenjarakan Rismon. Rismon gak mau masuk penjara, masuk ke Jokowi. Jokowi melihat peluang Rismon ini lebih besar. Saya kira Bang Bill yang bakal disingkirkan begitu ya. Ini sudah saling singkir menyingkirkan di antara termul, ini lucu. Lucu ini. Dan mungkin akan bisa kita lihat beberapa waktu ke depan. Ini akan semakin menarik saja permasalahannya. Kita kira bakal monoton di dalam permasalahan ijazah, ternyata tidak ya. Watermark terkait dengan emboss, terkait dengan uji overlay, terkait dengan uji overlapping dan toleransi tertentu, terkait dengan Yamaguchi. Yang saya pusing mikirinnya. Ya. Aduh. Membuktikan authenticity dokumen
menjadi tidak terbukti. Ya, authenticity, maksudnya permasalahan authenticity, keaslian dokumen itu secara digital forensik menjadi tidak terbukti dan menyanggah temuan saya di buku Jokowi's White Paper meskipun menggunakan puluhan metodologi yang sama. Oleh karena itu, ya, kepada mereka yang masih meragukan, yang mengatakan bahwa saya mundur, bahwa saya dengan istilah-istilah kalian, saya nyatakan, saya siap membuktikan itu di dalam ruang-ruang akademik. Karena itulah sebenarnya penelitian itu yang bersifat ongoing, yang bersifat progresif, yang bahkan itu bisa melukai, bahkan mengecewakan si penemunya itu sendiri. Tetapi Benar itu. Tapi ya, kalau Anda memang seperti itu dari awal, jangan mengatakan 100 triliun persen itu. Kalau begitu Pak, ya Anda sudah memakan omongan Anda sendiri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini juga nggak usah minta maaf sama Jokowi. Kesimpulan saya sampai tanggal sekian ini, cuman masih ada data lagi, metodologi yang belum. Pakai lagi, teliti aja terus. Sekarang kesimpulannya begini, besok begitu, besoknya lagi lusa beda lagi, lusanya beda lagi. Kan bisa senantiasa berubah begitu. Ngapain mohon maaf? Makanya ini cuman menunjukkan saja. Ini tidak menunjukkan ada fakta baru. Tidak. Ini cuman menunjukkan Rismon sudah berpindah posisi. Dengan metodologi dan objektivitas penelitian, saya sudah ceritakan, saya sudah jelaskan kepada penyidik di Polda Metro Jaya bahwa apa yang saya lakukan murni ilmiah tanpa motivasi politik, tanpa motivasi apapun. Murni hanya karena rasa ingin tahu saya sebagai peneliti di bidang digital image processing pada awal tahun 2025. Oleh karena itu, ya, kepada saudara sebangsa dan setanah air, ya, saya hanya apapun yang kalian nyatakan kepada saya itu tidak lebih penting daripada objektivitas penelitian yang telah saya buktikan, bahkan dengan puluhan metode untuk membuktikan ada tidaknya emboss di sana. Itu juga tidak akan bisa berubah kenyataan bahwa saat para termohon mengatakan Jokowi memperlihatkan ijazahnya, ternyata ijazah itu sudah ada di Polda Metro Jaya. Itu juga gak bakalan bisa mengeluarkan permasalahan itu, Rismon. Ya. Ini begini, Anda jangan kira kita ini ya orang bodoh begitu. Kita kalau Anda mengatakan saya tidak memiliki kepentingan politik, lah memang kita punya kepentingan politik. Makanya gak usah berbicara di situ. Kita berbicara di dalam argumennya saja kalau mau begitu. Dan Anda belum mengeluarkan argumen apapun dari tadi di dalam pembicaraan. Dan ini kalau misalkan iya, ini digital forensik bla bla bla, lah pusing kalau saya begitu ya. Dalam pengertian apa? Yang kamu omongan kemarin dengan yang kamu omongan sekarang itu dua data yang berbeda begitu. Makanya kalau kita mengatakan yang namanya ijtihad itu tidak terhapus dengan ijtihad, karena memang begitu keadaannya. Ya, ijtihad itu tidak terhapus dengan ijtihad. Memang begitu, memang keadaannya. Penelitian itu dia selalu berubah. Makanya yang kamu bicarakan kemarin itu lebih make sense, lebih masuk akal bagi kita orang-orang yang berpikir daripada yang kamu katakan sekarang. Yang kamu katakan sekarang itu satu dulu ya, kamu cuma mengklaim saja ini ilmiah, belum jadi, bukunya juga belum ada. Bikinin dulu bukunya, baru kamu ngomong ilmiah begitu ya. Atau bikin dulu papernya kalau mau 400 halaman, baru kamu bilang itu apa? Ilmiah. Ini 400 halaman masa kalah yang sekarang itu harus 1200 halaman sendirian tuh sekarang bikin bukunya. Itu. Kemudian yang kedua ya, 1-2 bulan yang lalu masalah kamu itu masalah apa? Masalah pribadi kamu. Ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa Bang Bill Offside misalkan dan kawan-kawan itu memfitnah siapa Rismon. Enggak, saya cuma mengatakan mereka tidak punya legal standing. Dan harusnya Rismon kamu itu tenang saja karena mereka tidak punya legal standing begitu. Dan kamu kan sudah dipermasalahkan juga, dipenjarakan sama dikriminalisasi sama Jokowi. Aku malah jadi takut. Cuman kemarin memang ada tuh satu ya video saya nggak mau lihat begitu. Masalah tentang Rismon istrinya apalah begitu ya, saya nggak mau tahu. Mungkin setelah itu ada goyang tuh di dalam Rismon, mungkin ya, saya nggak ngerti. Saya buktikan
dengan puluhan metode, ada watermark di sana. Dengan efek pencahayaan, saya buktikan, saya rekonstruksi bahwa lintasan stempel atau warna tertentu akibat efek geometri maupun pencahayaan itu bisa hilang dan tidak terdeteksi ataupun menjadi samar. Itu sudah saya rekonstruksi. Jadi step penelitian, apapun hasilnya, kita tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan bias, berdasarkan disukai atau tidak disukai. Tetapi saya hanya berpegang pada itu. Oleh karena itu, sekali lagi, dan selalu saya nyatakan kepada penyidik juga, penelitian itu unbiased, ongoing, progresif. Jika ada temuan-temuan baru, maka kita harus secara jujur menyatakan bahwa itulah yang kita temukan. Bentar ya Rismond, kalau kamu mengatakan penelitian itu harus unbiased, yang tidak ada bias itu, yang penelitian kamu yang pertama, kamu belum siapa-siapa, belum jadi orang, nggak ngerti siapa-siapa, orang nggak ngerti siapa kamu, begitu. Kemudian kamu mengatakan dengan bahasa yang dengan bahasa yang berapi-api begitu ya, tulisan yang sangat banyak, yang memang sangat mudah sekali lah untuk menyatakan ijazah Jokowi palsu. Saya kan sering mengatakan juga, untuk mengatakan ijazah Jokowi palsu itu nggak usah panjang-panjang, pakai digital forensik dan lain sebagainya. Meskipun itu kita hargai begitu ya. Lihat keadaan Jokowinya aja udah yakin dia itu bukan lulusan UGM kok, kan selesai kalau buat kita mah begitu ya. Ini kan masalah ramainya administrasi segala macamnya kan di sini. Yang mana Anda itu dulu belum dikenal siapapun, bukan siapa-siapa, berbicara tentang masalah Jokowi jadi terkenal begitu. Itu adalah efek samping yang Anda pun tidak pernah menyangka akan seperti ini kan. Itulah unbiased, itulah tidak ada bias. Nah sekarang setelah Anda itu 1 tahun 2 tahun begitu ya rame di media, kemudian ada tekanan satu dan lain hal, karena pada akhirnya orang itu kalau dikorek-korek permasalahannya pasti ada. Dan itu jagonya Jokowi itu ya, ngorek-ngorek kesalahan orang. Itu kalau dikorek semua pasti ada, siapa yang luput dari kesalahan itu ya, semua pasti ada. Dan tatkala ini ditemukan, itulah yang kita lihat sekarang, bukan unbiased, ini amat sangat bias sekali, karena waktunya itu kok pas begitu ya, kamu dipermasalahkan masalah ijazah, kemudian ada satu dan lain hal mungkin sama siapalah, istri kamu atau siapalah begitu ya, saya nggak ngerti. Atau mungkin ada sesuatu yang lain yang kita tidak ketahui. Ya, kita tidak tahu. Cuman ini yang menjadi seru saja. Para termul tidak mau melepaskan masalahnya Rismond tetap harus masuk penjara. Cuman Rismond udah datang ke Jokowi, Rismond akan punya permintaan supaya tidak dilanjutkan permasalahan Rismond ini di kepolisian. Jokowi akan mengabulkan Rismond dan akan mengecewakan termul. Disinilah saya katakan hati-hati jadi termul. Suatu saat kamu bakal dibuang, karena pada akhirnya kamu itu hanya dipakai sama Jokowi itu. Pada akhirnya, sadar atau tidak, tidak di dunia ya di akhirat. Ya begitu. Mudah-mudahan kita semua selamat dari fitnah Dajjal, ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.